dan hari ini terkonfirmasi baru 8 keluarga yang bisa hadir, perwakilan keluarga yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi pada saat acara berlangsung. Salam takjil dari kami semua, di mana hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di mana di gedung ini terdapat nama-nama daripada pendahulu kita yang memang memiliki jasa tertentu sesuai dengan bidangnya, yang menjadi panutan kita semua, panutan dari anak cucu dari ada untuk generasi kita saat ini maupun anak cucu kita ke depan. Dan sekali lagi di kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu dan kesempatan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan saya tidak panjang lebar supaya acara ini tetap berjalan, punya waktu yang cukup siang. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh dari sekitar lebih 30 orang tokoh yang dimakamkan di Karangasem. Dan pemilihan 15 tokoh ini lebih dulu bukan karena tokoh yang lain itu bukan tokoh gitu ya, atau tokoh nomor 2, tetapi karena waktu yang mendesak, dan 15 tokoh ini yang sumbernya di perpustakaan pribadi saya mudah dan cepat saya akses. Jadi ada 15 tokoh ini yang kemudian bisa dengan cepat saya tulis. Jadi tokoh ini kemudian dibuat pertama esai panjang yang Bapak Ibu terima ini esai panjangnya ya. Esai panjang ini dilengkapi dengan esai singkat yang sebenarnya short biografi yang akan dan digunakan sebagai display tentang sang tokoh di galeri tokoh bangsa. Nanti bisa dilihat gitu ya. Nah itu jadi ada 2 model. Nah esai yang panjang ini rencananya akan dibukukan ya sebagai bagian dari gelombang pertama sebenarnya ya, tentang tokoh-tokoh yang dimakamkan di Karangasem. Nanti ada gelombang kedua. Begitu juga sebenarnya ruang galeri tokoh bangsanya. Nanti akan berkembang dari 15 menjadi 30 akan berkembang menjadi 50 begitu. Jadi seiring waktu itu akan bertambah tokoh-tokohnya. Misalnya belum lama ini meninggal ahli bahasa Indonesia sekaligus orang pertama yang menulis kamus dialek bahasa Melayu Betawi, namanya Abdul Haid. Nah, jadi akan terus bertambah, akan terus seiring yang meninggal akan ditambahkan di dalam galeri tokoh bangsa. Jadi ini saya tulis seperti saya terangkan tadi dalam waktu yang singkat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dari keluarga tokoh bangsa pahlawan di sini diharapkan bisa memberikan koreksi atau tadi saya ketemu satu persatu dengan harapan bisa ketemu dan kemudian mendapatkan pengayaan bahan, baik bahan foto, informasi yang berkait dengan tokoh yang ditulis gitu ya. Dan karena historiografi berkembang, ada sumber-sumber yang jauh di keluarga, mungkin menurut saya jauh lebih personal, dan namanya biografi itu kadang orang nggak anggap bagian dari ilmu sejarah gitu kan. Dia dianggap satu cabang ilmu di luar sejarah, tapi bukan sastra gitu ya. Terus apa jenisnya sebenarnya biografi ini? Nah, dia jenis yang menurut saya sangat personal gitu ya. Kadang-kadang dia
orang yang menulis dengan yang ditulis itu kayak gigi sama busi, dekat sekali gitu, kayak gak ada jarak gitu ya. Itu banyak kejadian sama tokoh yang sudah meninggal maupun yang ditulis ketika penulis dan tokohnya masih hidup misalnya gitu. Jadi sangat dekat sekali, sangat akrab sekali. Misalnya yang sudah mati keluarga Tamrin ditulis Bob Herring, itu Bob Herring bilang, saya menyaksikan waktu Tamrin itu meninggal, iring-iringannya itu sampai ribuan orang itu baru nanti dikarenakan oleh kematian dan iring-iringan keluarganya Karta waktu meninggal. Itu personal sekali buat dia, sehingga dia bilang kayaknya saya nggak bisa melanjutkan menulis disertasi tentang Soekarno kalau nggak nulis tentang Tamrin dulu, karena nggak mungkin nanti Soekarno kalau nggak nulis Tamrin gitu katanya. Jadi dia selesaikan Tamrin, kemudian baru bisa menulis Soekarno. Jadi sangat emosional, sangat dekat sekali. Dan itu juga pengalaman yang menurut saya kejadian Pak Natsir dengan Pak Ayu ya, itu pun dekat sekali Pak Ayu dengan Pak Natsir, dengan Pak Safruddin. Dia menulis biografi sendiri dan menghubungi teman-temannya. Saya begitu terbit bukunya dilarang sama Orde Baru untuk dibaca, sehingga lebih susah nyari buku memoirnya Pak Hairul Saleh daripada nyari kuntilanak Pak. Jadi terima kasih sudah datang keluarga Tamrin, keluarga Pak Firman Mutako. Saya ngumpulin sketsanya ada 5.000, tapi yang terselamatkan nggak ada setengahnya di PDS biasa. 5.000 sketsa tentang kehidupan sosial budaya orang Betawi yang bisa kita pelajari lewat sastra dari karya Pak Firman Mutako. Tapi tidak ada 2.500 yang selamat begitu ya. Sketsa yang mempopuler selain Benyamin yang mempopulerkan bahasa Melayu Betawi ya Pak Firman Mutako. Pak Firman lewat sketsa, Pak Benyamin lewat lagu gitu ya. Keluarga Pak Natsir, terima kasih Pak sudah datang. Keluarga Ibu Rohana Kudus, keluarga Iswadi Idris. Jadi kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi pertemuan ini sebenarnya pertemuan untuk bukan hanya mengabarkan tentang dari tokoh bangsa yang 13 Oktober diresmikan ya. Saya pikir ini juga mungkin taman kuburan rakyat yang paling tua di Jakarta ya. Ini pekuburan rakyat yang sangat terkenal, bukan hanya karena bapaknya Soekarno dikubur di sini, Muhammad Husni Tamrin dikubur di sini, tapi memang sebelum mereka dikubur ini sudah kuburan tua dan sangat terkenal. Kira-kira gitu ya dari saya melangkul, tapi intinya pertemuan ini adalah meminta konfirmasi sebenarnya, meminta konfirmasi terutama tentang teks yang kami buat, dan kalau bisa kami mendapat pengayaan dari pihak keluarga, bukan hanya konfirmasi tapi pengayaan, karena terus terang kami sendiri tidak cukup punya banyak sumber terutama foto ya, dokumentasi foto kami tidak punya cukup banyak. Kami mengambil dari buku-buku yang ada, atau kami mengambil dari arsip nasional yang model pengarsipannya juga menurut saya baru sejaman ya, tidak nulis. Kira-kira mungkin sudah ya, dari Hairul Saleh. Ini apa sih namanya? Sebutannya apa? Kita sebutkan ini display. Oh, display tokoh bangsa. Jadi menceritakan tentang kisah tokoh bangsa secara digital. Zaman sekarang kan lebih menarik ya ditonton secara digital. Jadi ini memang masih nanti akan ada penyempurnaan kembali lah gitu, karena kami masih menunggu pada saat ini ya, masih menunggu dokumentasi lainnya yang dari pihak keluarga ahli waris kan, karena yang saat ini dokumentasinya masih terbatas gitu. Jadi di sini dinas berharap kontribusi lah kerjasama dari para keluarga gitu untuk bisa memperkaya lagi yang akan ditampilkan di display. Oke. Kita dukung dan kita support untuk ini, khususnya dari keluarga Hairul Saleh. Ada beberapa dokumen yang tanda bukti-bukti otentik
bentuk penghargaan, kehormatan yang dia terima, yang pada waktu itu tidak boleh kita keluarkan. Iya. Itu private ya. Private. Jadi masanya udah berlain. Kita menjelaskan untuk supaya itu diketahui saja. Iya. Gitu. Jadi ada cerita beliau secara tertulis yang diterima oleh pemerintah resmi. Tapi pemerintah tidak mau memberitahu kalau itu rahasia, private. Jadi sangat privasi dan istilahnya berrahasia. Ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi untuk itu. Dan terima kasih atas dukungan kedua ini buat kami. Sangat berterima kasih dan saya mendukungnya Ibu. Mudah-mudahan keluarga, teman-teman, generasi berikutnya bisa menjadi bahan pelajaran para pahlawan semuanya untuk Indonesia ke depan. Iya, betul. Ya. Meskipun pahlawannya sudah tiada, tapi kan generasi berikut perlu tahu sejarah. Bukan berarti kita terkungkung dengan sejarah masa lalu, tapi kita bisa tahu bagaimana untuk melangkah ke depannya berangkat dari sejarah sebelumnya. Iya. Ya, setuju ya Pak ya? Tuh, setuju sekali. Terima kasih. Tidak pahlawannya tidak satu yang harus kita lihat, banyak dan mengingatkan kita dan tidak satu orang. Iya. Karena mereka juga bersama-sama teman-teman yang lain. Itulah namanya kebersamaan yang berbeda tapi bersama tujuan yang sama untuk merdeka pada saat itu. Ya, kita lanjutkan perjuangan. Nah, ini Betawi punya Benjamin masuk dalam salah satu tokoh. Ya, salah satu yang ditampilkan di galeri ini. Di galeri ini, ya, yang ada juga pendaftaran register. Oke, barusan kita bicara dengan Bu Santi sebagai arsitek desain di sini, dan terima kasih atas waktu dan penjelasan. Sama-sama Bapak, terima kasih juga. Bisa berkembang karena ini baru bagian isinya, kontennya perlu ditambah. Siap untuk menerimanya ya. Siap. Kita dan keluarga yang teman-teman yang lain siap untuk isinya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sama-sama.